Al, Al, Apaan ya? Alung emas. nggak suka ya? Suka kok Mbak. Nara paling suka sama Alung. Al-Quran. Ya Allah, ridhoilah ayat-ayat ini untukku dan keluargaku. Subhanallah. Biarpun lebay, setidaknya udah bikin aku seneng. Semoga menjadi ibu yang bisa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Amin ya robbal alamin. Makasih ya Mbak. Ya udah ya, aku kemarnya dulu. Oh iya Mbak, silahkan. Ya, kasih ya. Jangan-jangan itu yang kalung emas. Siap-siap, orangnya lagi ke situ. Oh, iya ya. Kamu dikasih kado apa? Gelang dan anting, Mbak. Oh, gelang plastik yang etik-etik gitu ya? Bukan, Mbak. Gelang emas. Kayaknya 22 karat atau berapa gitu. Wah, aku dikasih apa ya? Quran kecil, Mbak. Kelihatan dari ukuran kadonya. Kamu nakut-nakutin aja. Duh, kenapa jadi deg-degan gini ya? Jangan-jangan beneran mau dikasih Quran lagi sama Jabber itu. Assalamualaikum. Tok, tok, tok. Oh, boleh Mbak, boleh. Kalau gitu aku ikut nyumbang Quran deh untuk anak yatim. Kebetulan Mbak, di rumahku itu kan banyak banget Al-Quran. Mbak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi ngomongin apa masalah Quran? Oh, itu Kal. Saudara sepupuku ngajakin nyumbang Quran untuk anak yatim piatu. Kebetulan di rumahku kan banyak banget Al-Quran. Jadi ikutan nyumbang. Ih, mau ikutan nyumbang dong. Kaila bisa nyiapin sampai 100 eksemplar Al-Quran edisi Lux. Oh, iya. Ukuran Qurannya seberapa, Kak? Ada yang gede, ada yang kecil kayak gini nih. Itu Quran. Iya, sampai lupa. Ini kado buat Mbak Marni yang habis melahirkan. Semoga bermanfaat. Kali lagi gitu deh. Apa sih isinya? Quran ya? Lihat sendiri aja. Kalau Quran kecil, aku seneng banget. Aduh, kayaknya beneran Quran nih. Gak ada bunyinya. Liontin ya? Ih, buruan buka. Bismillah. Suka kan? Subhanallah. Terima kasih ya Kal ya. Hati adem kalau deket sama Al-Quran. Apalagi untuk perempuan yang habis melahirkan. Ibaratnya dapat hadiah perhiasan 1 box. Alhamdulillah deh kalau suka. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh, bermanfaat banget Kal. Bentar, ada SMS. Ih, Mbak Kalila pilih kasih.
Mama, Dede udah mandi nih. Ya. Dede tinggal pakai popok. Dasar penculik! Hah? Ini bayi gua. Astagfirullahaladzim. Kenali bayi Anda sendiri sebelum nyomot bayi orang. Terus bayi gue mana? Yang taruh di dekat kulkas siapa? Astagfirullah, Mas Barong. Ya Allah, ya Rabb. Allahu Akbar, anak gue. Ayah amatir. Bayi bisa ketuker. Teman-teman lu pada gila. Gue rasa bayi-bayi itu udah sempet kena asi silang, Kal. Lu udah gak punya rasa apa-apa kan sama dia? Nggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muka lu biasa aja, jangan stres gitu. Ditungguin aja di rumah. Ini orang nggak ada basa-basinya ya? Nggak pernah sekolah, Kal. Masalahnya apa? Tanya kabar gue kan bisa ya, Juk? Sehat apa sakit? Lagi ceria apa lagi galau? Saya nggak perlu tanya apa-apa tentang kamu. Saya hafal semua tentang kamu luar kepala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azam itu racun buat lu. Buat hidup lu. Iya. Gue jalan dulu ah. Hati-hati, Kal. Racun itu sudah terlanjur menjadi obat. Bah, tengok kau yang mensinetron itu kan, Bang? Eta syuting gak rubahnya? Cok. Ayo. Akulah para pencarimu, ya Allah. Akulah yang merindukanmu, ya Rob. Cukup. Terima kasih, Mas. Kenapa, Bang? Gak ada koin gue. Ini gratis, Bang. Muka lu jelek. Tapi gue nyanyi buat Abang. Gue ngefans banget sama Abang. Nih, lihat, Bang. Rambut aja gue keribuin biar sama kayak Abang. Lu orang ke 1000 sekian yang sengaja ngeribuin rambut biar sama kayak gue. Tapi kita banyak persamaan, Bang. Alhamdulillah. Akhirnya gue ketemu juga sama kembaran gue. Ngaco lu. Kembar apaan? Abang yatim piatu, gue juga. Abang sholat, gue juga.
abang keribo, gue nyusul. Tapi bedanya abang pernah di penjara, gue anak baik-baik bang. So tau lu. Gue pernah lihat abang wawancara di TV kok. Bang, ban depannya kenapa tuh? Amit-amit lu jadi orang. Yeay, akhirnya gue foto bareng sama idola gue. Bang, Facebook gue di-add dong bang. Gak sudi gue. Yang ada tuh lu, @FB gue. Oke, Gimana sih? boleh. Udah belum? Ya sudah bang, dari tadi ah. Makasih ya bang ya. Bang, kembaliannya buat gue ya. Ambil. Makasih bang. Bang, nama gue Noah. Serah. Cok, keren ya? Biasa aja lah aku lihat itu. Gue liatin tadi lu kagum banget. Masa ya harus kelihatan benci? Ah, kau juga. Wih, Dom. Udah laku berapa banyak nih, Dom? Dom, sholat dulu, sholat. Udah azan tuh. Tuh orang katanya mau pindah agama. Ah masa? Mendingan dia pindah ke agama saya aja. Masih banyak tempat kosong. Yang pasti tidak desak-desakan seperti agama kau itu. Di agama lu ada sholat gak? Tidak ada sih. Tapi yang jelas ada Tuhannya. Jangan-jangan Tuhan kita sama ya? Bisa jadi tuh. Tapi kenapa cara penyembahannya berbeda ya? Itu dia yang gua nggak ngerti. Nah, udah lah, gua sholat dulu ya. Oke lah, aku mau menambal ini. Oh. Ini sudah semua, Mas. Masih kurang 4 kardus lagi, Mas. Insya Allah sisanya besok. Oh, biar saya saja, Mas. Nggak usah. Oh iya, makasih ya. Iya, Mas. Pak Domino, Pak! Pak, restoran butuh 4 set lagi. Saya janjikan besok. Kalau boleh. Nggak bisa. Ini pesanan orang. Ambil aja lagi di kantor. Oh, gitu, Pak. Iya. Bapak mau kemana? Saya mau nganter ini. Sudah ada janji. Baik, Pak. Hati-hati di jalan. Ya Allah, apakah Engkau begitu? Engkau hanya memberikan rezeki kepada orang-orang yang menyebutkan nama-Mu, ya Allah. Ya Allah, hamba tidak meninggalkan-Mu, wahai Allah. Hamba hanya sedang ragu. Ya Allah, jika memang Engkau satu-satunya yang pantas disembah, maka tunjukkanlah hamba di agama mana Engkau berada, ya Allah. Kasian Dede nggak dapat ASI. Dan kenapa lu harus nggak keluar ASI? Setiap orang punya keberuntungan sama cobaannya masing-masing. Lu bertiga lagi dicoba. Semoga lulus dengan baik. Amin.
Seandainya gue perempuan yang lagi menyusui, gue akan peluk anak lo dan gue gabungin sama anak gue. Tapi sayangnya lo lagi nggak bisa nolongin gue ya. Begitulah cara Allah menjauhkan lo dari kehidupan gue. Ya, tapi mendekatkan lo ke diri lo. Gimana kelanjutan hubungan lo sama Fari? Temen bisnis aja. Rugi banget sih lo teman sekeren gitu cuma jadi partner bisnis. Lo arahin dong biar dia ngelamar lo. Ya, lihat-lihat perkembangan lah. Makanya saya sama Ayah lagi nyari ibu susuan untuk anak kita. Bagus tuh. Lagian kasihan lah si kecil masa cuma dikasih susu formula. Tetap jauh kualitasnya dibandingin ASI. Mas Azam udah bener itu. Harus diusahakan supaya dapat ASI meskipun dari ibu susuan. Soalnya masa depan anak itu tanggung jawab orang tua hari ini. Pinter. Gue sama saudara-saudara lo di sini bakalan terus berdoa dan mendukung. Semoga berhasil dan berkah. Insya Allah ya, Cele. Amin ya Allah. Tapi harus hati-hati juga loh Mas Azam. Ibu susuan harus di general check up dulu. Ibu yang baik belum tentu sehat kan? Iya betul. Betul-betul. Itu kenapa kita carinya sama yang kita kenal baik aja. Oh iya. Bener Mas Azam, jadi nggak asal-asalan gitu loh. Udah dapat orangnya, Sam? Udah sih, tapi nggak tahu mereka mau apa enggak. Alhamdulillah. Siapa? Marni atau Dara? Susu formula juga ada yang bagus kan ya? Iyalah, iya bagus. Iya betul. Tinggal cari yang ada sertifikat halalnya. Betul banget kamu sayang. Setuju. Minum ya? Ya minum ya, jam. Dingin nih. Yuk, minum. Kerjaan gimana, Zam? Allah yang maha mengatur rezeki setiap hambanya. Kim, kenapa Pak? Kok lubang celengannya di hadapan ke atas? Supaya gampang ngambilnya ya? Astagfirullah, duitnya masih utuh di dalam Pak. Biar disambar geledek saya kalau ngambil uang tanpa sepengetahuan Bapak. Pantesan, kamu sering bohong ya Kim? Gosong begini, sering disambar geledek kamu. Ini upahnya Bang Jerry. Bagi-bagi duit apaan tuh? Paling hasil nyuri kayu. Cuma 300.000. Apa-apaan ini? Darah dan keringat saya bernilai lebih dari intan berlian. Tanah Ibu Pertiwi ini disuburkan hujan di langit dan hujan air mata rakyat seperti saya.
Bang Jerry, kalau orang Muslim menerima rezeki itu bilang apa? Alhamdulillah. Barakallah. Tadi ada masalah apa, Bang? Tidak ada masalah. Semua damai. Ini, Pan. Nih, kamu Gung. Ini, Dang. Ya, alhamdulillah. Ini, Jun. Disyukurin ya. Alhamdulillah. Gung, kayaknya gue kena dejavu deh. Kemarin ketemu kotak amal, sekarang ketemu lagi. Kapan nyampe-nya? Tadi di situ nggak ada apa-apa. Tadi sih gue dengar suara kresek-kresek tuh. Jangan-jangan ini kotak suara yang hilang ini. John, kotak amal siapa? Dana peduli Loli, Bang. Loli kita harus bantu. Siapa yang menggalang dana begituan? Gak usah dipikirin. Nyumbang-nyumbang aja. Gak usah nunggu Allah jadi panitianya. Udah, kita bantu yuk. Saya niat membantu saudaraku. Ikhlas lillahi ta'ala. Semoga engkau meridhoi ya Allah. Jadikanlah aku serta keturunanku sebagai ahli surga. Tumbang 2.000 aja minta surga. Emang surga murah? Mungkin lagi diobral lagi. Yang penting kan ikhlas. Nyumbang 2.000 kalau nggak ikhlas ya kebangetan. Silakan. Ya, Bang. Ayo. Bang Jerry sudah lihat surga tuh. Ayo. Bismillah. Yang penting kan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Gung. Kalau mau nyumbang ya nyumbang. Jangan pelit-pelit. Oke. Oke, Mas Roy. Semuanya balik kerja, ya? Ayo, kerja semua, ayo, cepat. Oke. Kerja lagi aja. Kita ambil kotanya, Pak. Nggak usah, dibuang aja. Ya diambil, kok pakai nanya? Biasa aja dong, nggak usah pakai marah. Waduh, saya kira nggak ada orang. Saya dari tadi di sini. Kok nggak kelihatan ya? Dejavu.
Janganlah pinjam sama dia, Pak Ustadz. Kita kan sudah tahu seperti apa Pak Jalal itu. Dia akan mengejek habis-habisan sebelum memberi pinjaman sama Pak Ustadz. Masa sih Pak Jalal kayak begitu sama suami saya? Why not? Itu si Jalal. Pak Jalal lagi merasa dimusuhin orang sekampung. Gara-gara mecat Loli. Makanya dia jadi sensitif ke semua orang. Termasuk Pak Ustadz. Terus gue mesti pinjam sama siapa? Ke Ayah dan Azam? Kagak dah. Malu gue. Tahun kemarin dia yang bantu bayarin kontrakan rumah ini. Masa sekarang begitu juga? Satu-satunya orang yang paling masuk akal dipinjami uang 10 juta, yaitu Pak Jalal. Kami itu tidak mau melihat Pak Ustadz yang kami hormati diperlakukan sebagai mainan. Nggak mau kami. Kita ini harus bosan menjadi ejekannya Pak Jalal. Jangan. Kalau bisa jangan minjem duit sama dia. Iya, terus sama siapa? Ya sama siapa kek? Yang penting jangan minjem sama si Jalal. Pak Jalal. Iya, terus gue mesti minjem sama siapa, Din? Kalau gue sampai diusir dari kontrakan ini, terpaksa gue jadi satu-satunya ustadz yang bakal tinggal di kolong jembatan. Ya, udah cukup Ustadz, udah. Saya ngerti maksud Ustadz. Ya, udah pokoknya Pak Ustadz tenang-tenang aja di rumah. Biar saya yang cari solusinya. Saya nggak rela Pak Ustadz keliling kampung kesana kemari cari pinjaman. Ya kayak nggak punya murid aja. Yang bisa disuruh-suruh. Iya, udah biar saya yang repot. Jadi Pak Ustadz tenang-tenang aja di rumah, ntar tunggu kabar dari saya, ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Domino, lu punya duit yang udah nggak kepake nggak? 10 juta. Pinjam. Gak ada, Cang. Pisau saja nggak laku. Kalau mau jualin nih. Kalau gitu nggak ada lagi alamat yang dituju kecuali dia nih. Dom, gue mau telepon nih, lo transferin pulsa ya. 100.000 aja. Banyak amat. Mau buka warnet. Udah, 5.000 aja. Encang sengaja ya ngejengkelin saya. Encang kan udah tahu saya lagi pusing, lagi bokeh, lagi susah. Masih aja direpotin. Mana transferannya? 5.000 lama amat. Idih, beneran 5.000. Seorang muslim harus tetap baik dalam segala situasi. Jadi agama yang benar selalu membimbing umatnya di waktu dia sehat maupun sakit, di masa dia muda maupun tua, di kala kaya maupun miskin, di masa perang maupun damai, di waktu senang maupun sedih, bahkan di kala hidup maupun di kala matinya. Nah, jadi lo nggak bakalan hidup atau bakalan mati begitu aja tanpa mau nelpon apa mau ceramah? maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jalal. Saya baru tahu Pak Ustadz dan dua komplotan ini punya hobi mempermalukan saya di hadapan Allah, di hadapan manusia.
di hadapan jin dan malaikat. Ya maaf kalau begitu. Laga lo jangan sok kebanyakan pulsa. Main SMS. Dengerin orang lagi ngomong. Pak Ustadz yang megang handphone Pak Jalal. Lo tahu kan? Seluruh Indonesia tahu gue orang kaya. Biasa jadi tempat curhatan ekonomi rakyat. Iya, Pak. Dan lu tahu, gue murid lu. Lu yang ngajarin gue ilmu agama. Bahkan, lu yang ngasih nama anak gue, Zarathustra. Bunga musim panen. Musim dingin. Harusnya, lu tuh memperhitungkan hubungan batin selama ini. Persaudaraan kita selama ini, ha? Kita bukan orang lain. Kita udah jadi saudara. Apalagi kita bertetangga. Harusnya lu tuh lebih dulu minta tolong ke gue. Bukan ke Bang Jack yang jauh di kota sana. Bang Jack mana punya duit buat minjemin orang. Lu udah nggak mau minta tolong ke gue lagi. Malah bikin malu gue lo. Diam. Iya, semua memang salah saya, Pak Jalal. Jadi, lo mau minjem duit ke gue buat bayar kontrakan ini? Mau Pak Jalal. Yang sopan. Lu nggak kelihatan butuh. Oh Pak Jalal, tolonglah awak pinjami uang untuk membayar sewa rumah supaya awak bisa berteduh di bawah atap. Kayaknya gue gak pernah memelas begitu kalau minta tolong. Berapa? 12 juta. Lu udah kebanyakan utang masih mau nyatut juga. Gue tahu berapa sewa di rumah. Saya bilang 10 juta Pak Jalal. Yang bilang 12 siapa? Astagfirullahaladzim. Ya suruh ya, 10 juta ya. Iya. Oh. Ini duitnya mau ditransfer lewat handphone. Alhamdulillah. 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 Terima kasih banyak. Lu tuh stres. Sebab beban lu pikul sendiri. Nggak ada tempat lu bertanya. Persoalan mau lu pecahin sendiri tanpa ada yang ngebimbing, tanpa ada guru. Jadi kalau lo hadir di majelis-majelis, ada tempat bertanya, ada guru yang membimbing lo. Segala persoalan bisa lo tanyain. Jadi beban lo insya Allah lebih ringan.
Nyari apa? Siapa tahu ada kecurangan yang tersisa. Bagi sekarang, Pak. Mumpung lagi sepi. Emangnya kenapa harus membagi dalam sepi? Biar sampean berdua bisa membunuh saya tanpa saksi dan mengambil bagian saya. Begitu? Terserah. Pokoknya bagi sekarang. Jangan nutupi dong. Susah saya melihatnya. Itu kan bayangan Bapak sendiri. Iya betul. Bayangan tubuh saya kelihatan lebih terang ya. Koinnya kita bagi 3. Nah, masing-masing dapat 3.000. Belajar hitung dari mana? Ya, digenap-genapin juga boleh. Pak, ini yang terakhir ya. Selama ini kan kita udah selamat. Siapa tahu besok-besok ketahuan. Nggak bakal. Untuk mengungkap rahasia kotak amal ini, butuh kecerdasan yang tinggi dan keberuntungan. Dua-duanya nggak ada di kampung kita. Tengkuk saya kok hangat ya? Efek cahaya bulan, Pak. Barangkali sudah siang, Kim. KPK! Pada ngapain, Pak, di situ? Silakan. Biasa aja, Bro. Itu kotak apa tuh? Kotak yang mana? Itu yang ditendang sama Pak Hakim. Dana peduli loli. Yang kayak gitu tuh, yang bikin Om Jalal dibenci sama orang sekampung. Seharusnya Pak RW bisa meredam, bukan manas-manasin. Oh, salah sangka kembali terjadi. Ini peduli sosial untuk loli yang lain. Loli yang mana? Nganu, ini loli penderita bibir sumbing di kampung sebelah. Pasti pada bohong kan? Ngaku deh. Yaudah deh, Kayla pulang dulu ya. Tadi habis nengokin Om Jalal. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar kan feeling saya? Kita harus hentikan ini. Karena cepat atau lambat, aksi kita pasti ketahuan. Sampean betul, Ki. Betul sekali. Ini peringatan dari Allah. Ayo kita pulang. Terus uang ini gimana? Biarin aja. Uang haram tidak perlu ditangisi. Gitu.
Oke. Bung. Waduh. Ada yang ketinggalan, Pak? Iya. Saya lupa membagi-bagikan duit ini. Ya kita bagi 3. Kita bagi 3. Bung.